Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hino natanda halaman 14. Bak maka bari ke-10 dari Ra'yub. Halaman 14 bari ke-10 dari Ra'yub. Maka berkata ia ianya si hamba saat seseorang datang ajal nya gebegan katruk malik maut dia tarik nyawang siro hamba putrai kelih hamba, hai Tuhanku, kembali olehmu akan daku kepada dunia. Ya Allah, nepu olom lun udunya kepu niscaya aku beramal akan sebagai amal yang saleh pada barang yang aku tinggalkan akan dia. Ya Allah, nepu olom lun kedih udunya supaya lun lunak kerjakan amal-amal saleh yang wate udip di dunia jamun kalun tinggalkan. Dikembalikan lom lun kedih udunya ya Allah. Nyan ilake lidhiro hamba yang apabila datang ajal bukan. Maka orang yang dikul oleh Allah, maka firman Allah Ta'ala, dikul oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya apabila datanglah ajal mereka itu, niscaya tiada ditakhirkan mereka itu satu saat dan tiada takdim mereka itu. Menyo ajai katru, nyo hana takhir, hana pawai, hana tawar menawar, mesaboh detik pi hana telat dan mesaboh detik pi hana lambat. Tetap apabila datang ajal, maka bakwate datang ajalnya ke putuh kehidupan di dunia. Ya, nyembah. Hanya dalam ayat ikut kena gak abadikan ayat Quran li Allah kan? Pernyataan firomanyit firo hamba Allah. Wate kena datang ajal ataupun wate kasakaratul maut. Yang lagi keberahino. Kiban ayat dia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan lomdun ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Lu nak kerjakan lom amal-amal yang saleh. Nyo sebenarnya kan walaupun urung taat menang si sebenarnya. Kan urung maksiat kan wate gebah guna pukejih lam dunia hana buk kebaikan berkat sehingga ila kewo kan. Ada urung saleh menang si. Ata kena gebah Nabi lah sabu hadis kan. Sira urung hana musira urung pi wate mati kecuali menyesal gebah Nabi. Ma min ahadin yamutu illa nadim kepada Nabi. Tidaklah seseorang yang mati itu melainkan menyesal. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma nadamuhu ya Rasulullah? Apa penyesalannya ya Rasul? In kana musinan nadim. Apabila di orang yang berbuat baik menyesal juga. Menyesal tentang apa? Allah yazdad. Kenapa dulu tidak mau menambah kebaikannya? Orang yang kubut kebaikan menyesal pakan di kebaikan. Menyesal karena kejahatan pakan bit kebaikan yang berkubur. Wa in kana musian menyingkira aja huruf kubur bro yang tidak lebih ada nanti menyesal. Menyesal teh Allah yazak, kenapa dulu tidak mau mencabut kejahatannya itu. Jadi pernah menyesal. Yang kejut la kewo kedih dunia lam ya kerjakan kebaikan-kebaikan ataupun ya tamah kebaikan-kebaikan yang pernah ikut awai karena awai di Allah terjadi percakapan antara Allah dengan ahli hamba, antara si hamba dengan Allah. Laginya percakapan ji, walaupun hal ihwal ji kan hendak tahu hitanya. Kemudian mengambil ia akan ruhnya, ngemalik maut ya maksudnya. Maka mengambil ia malik maut. Atau kehina pembahasan dilikat akan ruhnya si hamba. Getariklah nyawa. Karena ji guna kaila kewo kuno dunia lah. Jadi buka le malaikat kebegah lagi nya dibaca firman Allah aduh getariklah nyawa. Jika ada ia orang mukmin nyan kakeh atas bahagia. Sekira ji urung beriman tetap beramal saleh lo, maka cara tarik nyawa adalah cara tarik nyawa urung yang bahagia. Dan jika ada orang kafir atau munafik
nyan kakeh atas cilaka. Kira yang matinya nurung kafir ataupun yang matinya nurung munafik kakeh ji dalam keadaan cilaka, sengsara, dalam keadaan azab. Karena firman Allah, Allah nepegah dalam Al-Quran, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Artinya sebenarnya bahwa suratan orang yang kafir itu di dalam neraka yang terkebawah. Yang makna daripada sijjin, di dalam neraka yang terkebawah. Bahwa sungguh suratan orang yang kafir itu di dalam neraka yang terkebawah. Hinan keadaan ji, hinan ji, tempat ji. Suratan yang kecatatan ji gede. Hinan ditulis oleh Allah Taala keji. Di dalam neraka yang terkebawah. Sijin sebalik daripada iliyin. Punya iliyin, surga tertinggi. Punya sijin, neraka terkebawah. Dan pada satu riwayat, dalam sebuah riwayat bahwa Malik Maut itu tiada mengambil nyawa seorang jua pun, melainkan nyawa segala Nabi Allah dan nyawa Rasul, yang benar. Malik Maut ini dalam sebuah riwayat atau menyayati seluruh yang menyawang termasuk hewan dragu sendiri Malik Maut, malaikat Israel yang cabut. Cuma ni kena uyup di bangga pegah. Dalam satu riwayat yang lain, Malik Maut hana nicok nyawang hamba Allah, melainkan yang ke nyawang Nabi dan Rasul. Cuma sagai dan ada baginya beberapa malaikat yang terserah kepadanya mengambil yang diserah kepadanya mengambil nyawa segala binatang yang buas dan nyawa binatang yang jinak. Nah, malaikat lain yang menyerupa Malik Maut, malaikat Israel sih. Kan malaikat Israel tapi malaikat lain. Tugas mencabut nyawa karena di bawah perintah malaikat Israel. Apa aja malaikatnya kena bawahannya. Lagi contoh bahwa malaikat Zabaniyah. Malik Zabaniyah kan penjaga neraka. Nyana malaikat-malaikat lain yang hana terhingga jumlahnya, yang mandum Zabani lagi Malik Zabaniyah sih. Dan di dalam neraka sih tugasnya pengazab. Nya menang sih Malik Maut malaikat Israel, nyana malaikat lain bawahan malaikat Israel yang juga sama lagi malaikat Israel dan juga tugasnya demikian, itu mencabut nyawa. Jadi malaikat Israel sendiri yang cabut nyawa cuma Nabi dan Rasul saja. Adapun lagi binatang buas, nyawa binatang yang jinak, nyan adalah diserah kepada malaikat yang lain. Malaikat lainnya ini malaikat Israel sih, karena di bawah perintah malaikat Israel. Nyuna riwayat lagi nyan gitu kan. Cuma itanya dalam akidah tu malaikat pencabut nyawanya ke malaikat Israel. Walaupun kedih ada kaki tangannya, dia juga tergolong dalam malaikat Israel sih, karena pencabut nyawa. Nyamban ka. Maka tatkala Allah mematikan segala manusia dan lainnya, saat Allah Ta'ala nak mati segala manusia dan selainnya manusia, maka hilanglah segala mata yang pada tubuh maut itu sekaliannya. Ada bak seluruh tubuh Malik Maut nyana mata-mata tu. Ditna mata, ditna makhluk yang dalam dunia. Ya kan? Ditna makhluk yang dalam dunia, ditna mata. Nyan matanya yang gada so yang kau tarik nyawang yang kau gada. Jika mata tanya na ide, tubuh danyo pina ide bapaknya. Padahal payah mau tarik nyawang. Atau bak adro kau tarik. Kau mati makhluk yang tarik nyawangnya nyo gada. Sebab seluruh gambaran makhluk nyo kena bak Malik Maut. Jadi apabila makhluknya mati, nyo berarti gambarannya pun gada. Ke mata yang na bak Malik Maut pun gada. Nyambang sekaliannya. Maka lagi hilanglah segala mata yang pada Malik Maut itu sekaliannya. Ubina yang mata, ditna yang kamati, yang keditnan yang gada. Maka lagi hidup 8 orang malaikat. Karena tiada mereka tiada muka mereka itu dan tangan mereka itu pada tubuh maut itu. Nah, padik-padik draw malaikat yang memang padik draw malaikatnya
hana muka dan hana jaro mereka itu pada tubuh maut. Bak tubuh malik maut na pedidro malaikat hana hina lain mandumna menuju ke ubina makhluk nyo mandumna gambaran makhluknya bak malik maut. Wate gitarik nyawang sidro makhluk kata gadah bak tubuh malik mautnya. Makhluk tersebut yang hana padi-padidro malaikat. Yang pertama Israfil, malaikat Israfil. Pertama Israfil, kedua Mikail, ketiga Israel, keempat Jibrail. Hanya yang hana. Haibat roh hanali gambaran roh beli waktu tubuh Jibrail. Jibrail. Mana Israel ke malaikat yang tukang tarik nyawa. Sabak mana uji hidih likut gugah mati hai maut dengan malaikat Israel telah ini dia kan Allah menciptakan makhluk yang namanya mati yang paling mengerikan hi matinya kan hidup mati bak malik maut bak malaikat Israel mati lain malaikat Israel lain yang mana kau pernah gugah likut mati lain malaikat Israel lain. Jadi yang hukuman dum mata-mata dan makhluk-makhluk dum bukan bak malaikat Israel, bak maut, bak mati, bak makhluk yang namanya mati. Nyahinan yang hukuman. Cuman makhluk yang namanya matinya yang di bawah kekuasaan ataupun diuk suruhan malaikat Israel. Karena kagujuk oleh Allah Taala di bawah goknya gujuk. Sehingga ditarik ke nyawa oleh goknya dengan mautnya. Jadi malaikat Israelnya pakan sanggup tarik nyawa karena goknya kagebi hak kuasa maut bagoknya. Makanya jid ditarik nyawa yang hukuman seluruh gambaran kan bak malaikat Israel tapi bak yang namanya maut gunung. Yang maut gunung kagejuk bak ke malaikat Israel. Kajit ke kekuatan malaikat Israel. Kamu nyatu ke malaikat Israel yang menandakan ju. Sehingga yang hana bak mautnya Israfil, Mikail, Israel, Jibrail. Putra malaikat pembesar, putra malaikat yang raik-raik. Dan 4 orang lagi dan putra itu daripada malaikat yang menanggung aras. Putra malaikat itu yang tanggung aras. Malaikat hamalatul arsy, penanggung aras. Kemudian daripada itu maka sembah malik maut kepada hadrah Allah Taala. Watai kabih mandum tarik nyawang ketinggai 8 roh malaikat yang hendak tarik nyawang. Olehnya menghadaplah malik mautnya ataupun malaikat Israel ba Allah. Demikian bunyinya. Ada terus ba Allah Taala engkau menghadap Allah gekeun, ya Tuhanku, aku ambil akan segala nyawa hambamu itu atas kelakuan yang mana. Ya Allah napa didrotik hamba dronuh yang golong lung tarik nyawang nyan kiban keadaan lung tarik nyawang hamba dronuhnya. Maka firman Allah nekul Allah Taala maha suci ku hai malik maut bahwa aku tiada mengetahui akan yang gaib. Hai Tuhanku, aku ambil akan segala nyawa hambamu. Aku pun engkau aku. Hai Tuhanku, aku ambil akan segala nyawa hambamu itu atas kelakuan yang mana kiban model kiban cara dong tarik nyawa padik-padik drotu hamba drone. Maka firman Allah, maha suciku wahai malik maut bahwa aku tiada mengetahui akan yang gaib itu yang tiada seorang pun daripada hambaku. Yang tiada seorang pun daripada hambaku. Hana makna maha suci kan hana tersentuh kah? Hana ba Allah Taala ke hana gitu perkara yang gaib Allah lebih lebih kanyan tu maha suci. Maha suciku hai malik maut bahwa aku tiada mengetahui akan yang gaib itu yang tiada seorang pun daripada hambaku. Artinya nak pegang nyan hanam siro hambalum yang tepu perkara gaib. Salah satu perkara gaib ini cara tarik nyawa padik dro malaikat tu yang hambalun hana itu tapi lum doa kemenang kepada Allah. Maka adalah malaikat yang memerintahkan lagi lain lagi hana sambung. Maka adalah malaikat yang memerintahkan nafas kan, dan malaikat yang memerintahkan segala rezeki,
dan segala amal datang ia kepada muka mereka itu, kepadamu muka mereka itu memberitahu akan dikau. Kerja mana betul? Maka adalah malaikat yang memerintahkan, malaikat yang tugas tentang nyawa katanya, nafah. Malaikat yang tugas tentang rezeki katanya, dan malaikat yang tugas tentang amal katanya. Datang ia kepada muka mereka itu memberitahu akan dikau. Kata mereka itu, enggak bite wate kabeh hajar. Wate kabeh umur siroro hamba ni kagulang dom, kagugah dom bagaimana kelakuan ataupun hal ihwal saat siro hambanya kena habis rezeki di. Rezeki dah kaitanya, nafahnya rezeki makanan tik rezeki. Nyan amal juga atas sesuatu yang gatu kegudanyo ditna ukuran mukadarnya. Sehingga awate katuk nyawang, katuk ajal kan nyawang. Awate katuk ajal siroro hamba Allah, hai kabeh humu si pulang dan habislah rezekinya dan tiadalah ada lagi segala amalnya. Kata mereka itu telah habislah umur si fulan dan habislah rezekinya dan tiadalah ada lagi segala amalnya. Ya mana? Jadi gak pegah ile. Nah, malaikat yang tugas tentang rezeki katanya kan, yang tugas tentang umur, tentang nafkah katanya. Nya si fulannya nafkah hanali, nya si fulannya rezeki hanali, amal hanali. Makanya kata dia, makanya kalian kalau tak tanya kadang-kadang urut tengok-tengok sehat ke kabeh ju ajal mana sebab kabeh hanali jatah ke gedanya lambunya untuk tapubut yang untuk amal ke untuk rezekinya hanali untuk nafkah ke hanali. Makanya menyo jatahnya hanali langsung ju tidam hai kamate ju yang dia lapor oleh malaikatnya. Bak si hamba tersebut ataupun bak malik mawon yang datang kepada si hamba benar. Dan jika ada ia orang celaka, apabila si hambanya urun celaka, nyen disurat mereka itu oleh malik maut oleh malaikat namanya dengan surat yang hitam. Maka getulih nang si hamba tersebut li malaikat dengan tulisan dengan suratan yang hitam. Maka dibawanya kepada malik maut. Jadi nama malaikat lain yang getulih nanti gebah tek gedeh bak malik maut. Suratan hitam pun nama getanya yang hitam kelam. Dan jika ada ia orang bahagia, maka adalah tersurat namanya dengan cahaya. Maka menulis nan si hamba tersebut dengan cahaya dan kelilingnya pun bercahaya. Apa suratan pun menulis dengan cahaya, kelilingnya terang benderang kena pegang. Nama si hamba yang taat terang benderang betulis, nama si hamba yang maksiat yang celaka maka gelap gulita. Yaitu suratan yang hitam. Nyamban tu kan. Sebab jika proses kena meninggal si orang urun kan mekamunan aju. Letak kejadian bak malaikatnya. Malaikat yang tugas banyak untuk rezeki kita nya enggak lapor. Olehnya malaikat yang memberitahu tentang bagaimana dia celakakah dia ataupun bahagianya gelapor. Gelapor mandu pak malaikat yang tukang tarik nyawa. Sehingga gedepulah si hambanya adalah urun celaka ataupun si hambanya adalah urun bahagia. Kemudian daripada itu daun kayu yang di bawah aras pun gugurlah di hadapan malik maut. On kayu yang di bawah aras juga bergugur di hadapan malik maut. Tersurat di dalamnya nama orang yang hendak mati itu. Yang menulis dalam lembaran tersebut, lampun kayu tersebut nan tidra ulung yang kena ketarik nyawa, yang kena meninggal benar. Sehingga gedupat mati dan kiban keadaan wadah tarik nyawangnya kamu mandumnya karena dalam suratan tersebut yang kelagaikan kahir pun kaya. Maka pada ketika itu diambil oleh malik maut nyawanya. Maka bawatanya ke getariklah nyawa oleh malik maut. Artinya kekala kiban yang nabak suratan tersebut, dapat suratannya ke kamu saunan, ya kan? Kamu pat tempat, kamu pakiban keadaan mati ji, sehingga menjar pegang tarik nyawa. Cuman dah ceritanya kan urur pun kaya kan. Nyahoku mungkin kepegang. Cerita dari Ka'ab al-Ahbar katanya bahwasanya sesungguhnya adalah Allah Ta'ala telah menjadikan sepohon kayu.
Allah menciptakan tiba bak kaya di bawah aras yang namanya Syajaratul Muntaha. Nah tiba bak kaya yang nan bak kaya tersebut Syajarah Muntaha, Syajaratul Muntaha. Adalah kayu itu beberapa daun. Kayanya ler unji yang ke beberapa daun, beberapa kan tiun baun. Kayanya lepah jai ji. Dina jaiun dengan bilangan makhluk. Dina makhluk di malam dunia yang menyawang kelepah jai. Manusia dina dan yang lain-lain dum yang kan manusia dina. Apabila ada lagi tinggal umur seorang hamba Allah itu 40 hari. 40 huruf matang umur tanya hina dunia. Yang kejutkan urangnya orang si huruf kena meninggal ke kaya. 40 huruf umur tanya hina dunia lagi 40 huruf maka gugurlah daun kayu itu ke atas raiba Malik Maut, hadapan Malik Maut. Maka 40 huruf kena meninggal si hamba bunuh nyan redlah on kayanya uku Malik Maut. Yang kena red. Uku malaikat Israel kena, uku Malik Maut. Maka dilihatnya akan tersurat di dalam daun kayu itu. Maka dikalam oleh Malik Maut putra yang tulis di dalam lembaran on kayu bunuh. Disuruhnya malaikat mengambil nyawa orang yang hendak mati itu. Disuruhnya malaikat, keperintah hinan malaikat ucap nyawa orang yang kena mati tersebut. Maka dinamakan oleh isi langit akan dia orang mati. Katanya watehan orang kaya nyan le penduduk langit kaki kira tanya si kau orang meninggalnya. Padahal dalamnya macam menjak-menjak. Trade kamu dah menjak-menjak cukup orang tu kan. Dan adalah ia hidup 40 hari lagi di bumi. Yang kan trade bacut masa mesti tergedi tanya orang kaya orang mak megang puasa. Yang merupakan puasa merupakan orang raya le tu orang. Meninggal juga ni. Yang kecil mesti orangnya meninggal juga. Yang 40 orang kalepah yang kada orang kaya. Nyambat depan dia depu je. Orang mata kena meninggal pada nak depu orang kena meninggal. Tahu mata rasa-rasa sang sakit ni sakit kena habis rezeki ke. Ada kele dia dah pegah dan tadi dengar orang pegah kan. Sakit dong berasa cukup berat sang habis rezeki. Nah nasi bak rasa gero. Dak hana habis rezeki sampai dia contoh ada rezeki ke. Ai ada umur ke. Jadi yang perlu pegah nyamban kejadian ni. Nyu jangan dapat tatulak ada nyu ajalnya dapat tatulak. Dia memang jatah hidup kerana Allah Ta'ala walaupun sehat walaupun gede umur manteng di tetap punya ajal yang kedudukan oleh Allah Ta'ala akan tangguh nya tetap habis nya dapat ini dapat tak ubat sakitnya sakit mati dia dapat tak ubat tak ujung-ujung tu kata Abu Lis rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alaihi apabila hampirlah akan mati seorang hamba Allah maka gugur di bawah aras Allah salah suatu daripada dua titik nyana yang laginya riwayatnya anu pegah oleh Abu Lis putra anu pegah kibar lewat oh kata sedengah tinggal ya betul kata sedengah ulama apabila hampirlah mati seorang hamba Allah maka dititahkan yang mana Allah Ta'ala akan malaikat menyurat namanya dan tempat kematiannya maka dibawa malaikat surat itu kepada Malik Maut maka diambil oleh Malik Maut nyawanya ya. Apabila kena mati yang kejut le peristiwa ya le peristiwa di kejadian luar biasa di bab Malik Maut cuma tanya orang ada pun tak kena mati tanya nah pun kaya nah peristiwa truk malaikat lain le dia abah suratan kepada Malik Maut betulis kena faunan orangnya patah mati dan kiban dan detik panjang mati tempat-tempat dumpu kanan yang kanan mendung kata Abu Lis nekul Abu Lis jadi yang kebat tempat yang lagi suratan tersebut ina kita tarik nyawa nekul Abu Lis rahmatullah alaih apabila hampirlah akan mati seorang apabila tidak urang kena mati maka gugur di bawah aras salah suatu daripada dua titik nama orang hendak mati itu jika titik itu hijau tanda orang itu celaka dan jika titik itu putih tanda orang itu bahagia dua buah titik dalam riwayat juga titik dua buah yang pertama
titik hijau, yang kedua titik putih. Apabila titiknya hijau, maka urungnya urung yang celaka. Apabila titiknya putih, maka urungnya urung bahagia. Yang kejut isyarah kepada tira urung bahagia ngahana yang karena tigolong bertarik nyawa oleh malaikat. Sehingga dia tarik nyawa tergantung bagaimana keadaan dia, bahagiakah dia ataupun tidak. Adapun tempat kematian seseorang itu telah tertentulah tempatnya. Tempat mati pi kamupan. Yang kejut idanya kadang-kadang tak sesali. Kepakan dia ajak kenal. Kepudak tanya kepakan dia ajak kenal dalam memang kenal tempat mati ni. Barakan hantam pernah hijak kenal urangnya tika hijak. Apa kai? Bak gop tentara dia ajak. Sehingga kakak kontak adapun karut dalam darah kaji meninggal ini. Karena yang menandung kejadian. Ada kendi tanya cukup konyol mati. Ada konyol mati kainan ajaib kepada Allah Taala. Yang dapat dihindari dia. Cit kemenang ni tiga lom nyo tak hindari. Awate memang katruk kenyataan berarti yang kemenang. Yang kemenang ketentuan Allah ke urung tersebut. Ya, yang ban ke nyo yang ke sedikit gambaran ke begitulah keadaan terorong di saat kena truk ajal. Teman ketanyo sebenarnya bukan kan perle tak tepu patah hajai ketanyo, patah mati ketanyo. Pajan truk ajai ketanyo kenyang yang seperti yang diduluki waktunya persiapan agak. Karena lagi benar dah pegang. Kiban lagi benar dah pegang. Apabila ajalnya teka sehat, tetap sit teka ajal. Muda tetap sit teka ajal. Tapi ini juga kejut tetangga-tetangga kadang tak meninggal urang. Mana tak tepu dia tak. Tengah lam mangat-mangat, lam aman-aman, lam sehat-sehat. Tapi itu lagi Honda BMU. Nyata paksa-paksa lu tajak hatim jali. Lagi benda ngabih bak bope dah kan, bak yang berputar hakilang le ju kilang babe benda kan ada kabeh. Dia menang sekejap je. Diam cuma tu. Nyambang. Makanya menjadi renungan kepada tanya hana lain itulah persiapan amal saja. Lain hana punah. Karena mati akan datang secara tiba-tiba. Nyu kaji syahadat nyu mandang. Enak juga tanda syahadat enak. Karena banyak lagi hal ihwal yang juga yang akan dibicarakan hukum. Ini semakin kepada mati, seruan mati, macam-macam lah kebergantung. Yang untuk bertambah dalam keyakinan katanya dalam takubur ibadah dan juga tentang iman katanya tentang alam kubur, azab kubur, nikmat kubur. Keadaan mati macam kadang isyarahina. Nah urung mati bahagia, nah urung mati celaka. Putrana perletanya. Ya. Kiba? Ya. Ya, betul. Nabi mentang istighfar lah. Padahal Nabi salah kan. Nabi ka maksud. Artinya Nabi pula Nabi ketika berjanji tamang surga ada Allah Taala. Jadi istighfar juga kena dua kan. Zikir dah kan juga ataupun istighfar na dua. Nah istighfar taubat, nah istighfarnya cuma sebagai zikir mahzah untuk dekat saja dengan Allah Taala. Soalnya berzikirnya kan berarti karena ada dosa. Nah nyapa walaupun naya kepada dosa, tapi kan karena cukup jai dosa sehingga berzikir kadang-kadang dalam surau karena hadis hana kurung dari 70 ke. Nah kebuka hana kurung daripada 30 ke yang mana. Hanya nak untuk dekat dengan Allah Taala sehingga hana puntung-puntung amal ke kebaikan ke. Lebih-lebih. Nah zikir kan apabila istighfar kan sebagai bentuk tobat. Sebagai bentuk tobat pengampunan laki ampun daripada dosa. Nah ke sebagai ungkapan menyebut-nyebut Allah itu dekat dengan Allah dan zikir biasa ada. Nah yang mana? Karena para nabinya pada nabi dengan Allah lah. Kan sambil menyebut-nyebut Allah Taala, mengingat Allah Taala. Jadi kan berarti saat Rasulullah berzikir adapun istighfar, maka menyebutkan istighfarnya pertanda bahwa Nabi masih banyak dosanya, bukan. Banyak kan menjadi keutanya untuk pelajaran dum Nabi ye baik keban istighfar. Dan Rasulullah dum istighfar. Itanya anak dah istighfar kepada hana gelah-gelah sebab dosa. Hanya keutanya yang sebenarnya dia kebukaan. Malaikat mendu mati malaikat. Walaupun malaikat bangkit lah.
yang tarik nyawa malaikat tu Allah Taala tarik nyawa. Nak kena gua gendro kan. Nak berah Allah Taala, nak berah dro. Hai mandu-mandu ba Allah. Nak berah dro ke. You tarik nyawa dro ke dro ke. Ngoknya lu tarik nyawa ngop lepas jai tarik nyawa dro memang dak nak berah. Malaikat Israel ni thot tarik nyawa tengah dro ke. Sehingga kena gukun kan. Sing kira ya Allah lum tumpu lagi nyu sakit tarik nyawa. Sungguh hamba-hamba dro yang saleh ni cukup lembut tarik nyawa. Padahal kena berah urung-urung yang taat, yang beriman lembut tarik nyawa. Tapi pada tarik nyawa ngro ke gedupu sakit ha akan gukun menandam. Jadi perlu pegah mandu makhluk mati tengok. Ubena yang menyawang mandu mati. Termasuk malaikat yang tukang tarik nyawa, malaikat Israel mati itu. Memang kena lu kan. Hanya kalau tarik nyawa iblis lah. Iblis kena lu daripada makhluk lain. Sudah baru tarik nyawa orang. Dia nak kisah, nak cerita, tak tahu juga. Ya, mana? Kah? Ini kata kita. Sallallahu